Halo teman-teman petani Indonesia, khususnya petani ubi jalar ya. Salam untuk semuanya. Teman-teman, di sini saya sedang budidaya ubi jalar yang menggunakan bibit unggulan, yaitu bibit F1 yang diperoleh dari umbi atau buah ubi jalar. Nah, ini perkembangannya setelah berusia 2 minggu setelah kita tanam dengan cara stek batang. Nah, keunggulannya teman-teman, kalau menanam dari umbi nanti kualitasnya akan lebih baik lagi, mulai dari hasil panen, yaitu banyaknya umbi ya, juga banyaknya atau beratnya bobot panen dari ubi jalar. Nah, ini semua ladang ini teman-teman saya tanami menggunakan bibit yang saya buat sendiri, yaitu dari umbi yang kecil-kecil. Jadi kemarin kita panen, sebelum kita penanaman ini teman-teman, kita sisakan umbi yang tidak layak jual, atau biasanya ini untuk pakan ternak ya. Sebesar jari itu tidak masuk, jadi kita olah lagi, kita lakukan pembibitan, dan caranya juga gampang teman-teman, bisa dilihat di video kita sebelumnya. Dan di sini teman-teman, kalau menanam dari bibit F1, teman-teman harus perhatikan pemberian pupuk ya, karena nanti ini akan banyak, ini akarnya banyak yang jadi bakal umbi. Jadi kalau pupuknya tidak pas atau tidak bagus, nah itu nanti bisa jadi umbinya kecil-kecil ya. Nah, di sini untuk pemupukan teman-teman, saya akan lakukan pemupukan di minggu ketiga. Jadi minggu depan saya akan pupuk, karena juga minggu ini lagi musim kemarau ya. Tapi kalau minggu depan walaupun musim kemarau, kita akan tetap pupuk agar tidak telat pemberian nutrisi. Nah, banyak sebenarnya teman-teman yang perlu kita perhatikan dari penanaman ubi jalar ya. Nah, usahakan penanaman jangan terlalu dalam ya. 5 cm itu sudah maksimal. Kalau bisa 3 cm. Jadi paling panjang dia 1 ruas ya teman-teman ya. Untuk pupuk teman-teman, masa vegetatif seperti ini, di awal-awal pertumbuhan kita bisa kasih NPK, lalu kita tambah dengan urea ya. Jadi kita banyakin N-nya dulu, nitrogen, agar nanti memacu pertumbuhan dulu. Jadi kita kasih pupuk N dan P-nya dulu yang diutamakan ya. Ya, nanti akarnya akan banyak teman-teman, jadi bakal umbi juga akan banyak. Nah, untuk pupuk bisa menggunakan pupuk SS, pupuk mutiara bisa, tergantung teman-teman ya, mana yang gampang kita peroleh. Kita utamakan dulu kandungan N dan P nya, karena pembentukan buah juga nanti setelah berumur 1 bulan dia sudah akan mulai pembentukan buah.
Jadi kita dahulukan juga pupuk fosfatnya. Dan untuk bedengan teman-teman usahakan tinggi ya. Nah seperti ini lumayan tinggi, sekitar 30 cm. Nah jadi kalau bedengan tinggi dan juga gembur, nanti umbinya akan cepat besar. Dan juga untuk pemanenan nanti kita gampang ya kalau gembur teman-teman. Untuk pemupukan susulan, jadi biasanya kita kasih 2 kali pemupukan ya. Untuk pupuk susulan nanti kita tambahkan MKP atau pupuk yang mengandung K-nya lebih banyak. Itu nanti untuk proses pembesaran umbi dan kualitas hasil panen kita ya. Dan di sini setelah umur 2 minggu teman-teman, jadi kita nanti akan semprot dulu bagian tepi bedengan, lalu kita lakukan pemupukan. Untuk penyemprotan gulma, teman-teman bisa gunakan herbisida kontak. Untuk merek itu terserah. Kalau saya lebih suka ke herbisida kontak dengan harga yang murah, karena teman-teman bisa lihat kalau masih usia di bawah 1 bulan, gulma masih berukuran kecil. Untuk penyemprotan kita cukup gunakan dosis yang sedikit atau lebih rendah. Nah untuk dosis kecil penyemprotan gulma seperti ini sudah mati ya, otomatis ini mati. Dengan sebenarnya setengah dosis juga bisa, setengah dosis yang dianjurkan ya. Jadi untuk penghematan juga teman-teman. Baru setelah itu nanti kita lakukan pemupukan. Kalau musim kemarau, teman-teman bisa kasih lubang di sini seperti ini ya, di antara batang tanaman. Nah baru kita masukkan pupuk dan kita tutup pakai tanah. Kalau musim penghujan bisa langsung ditabur saja di bedengan kita. Nah jadi itu teman-teman, penanaman ubi jalar menggunakan bibit dari umbi. Nah karena menggunakan bibit dari umbi terbukti dapat meningkatkan hasil panen kita. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi petani ubi jalar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.